Banyak kasus obesitas ekstrem, angka penderita obesitas di Indonesia terus naik. Berat badan ekstrim yang lebih dari 200 kg membuat pasien obesitas ekstrim sulit melakukan aktivitas normal. Melihat cuplikan tadi, kita tahu bahwasannya Surabaya itu tidak sepenuhnya nyaman dan aman untuk kita. Banyak resiko pajangan yang mempengaruhi kesehatan kita nantinya. Polusi yang semakin banyak, ruang gerak semakin sempit, kemudian masih banyak lagi faktor resiko yang bisa membahayakan kesehatan kita. Dari berbagai banyak resiko yang ada di Surabaya, kelompok kami ingin menggarisbawahi tentang obesitas. Mengapa obesitas di Surabaya? Karena di Surabaya sendiri memang semakin minim ya ruang gerak untuk beraktivitas bebas dan beraktivitas lebih sehat. Dan terlebih lagi, faktor risiko dari penduduknya sendiri yang memang ini adalah perkotaan, mendukung kinerja yang lebih banyak sehingga mereka tidak fokus untuk memelihara kesehatannya mereka. Terutama pada gensinya sendiri nih, yang sekarang lebih membudaya kata mager ternyata memiliki dampak negatif terhadap kesehatan kita. Obesitas merupakan penumpukan lemak tubuh secara berlebihan yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini umumnya disebabkan oleh pola makan berlebihan serta gaya hidup yang tidak aktif. Pada umumnya, obesitas ditentukan menggunakan indeks massa tubuh, yakni pengukuran antropometri untuk menilai apakah komponen tubuhnya, yakni berat badan dan tinggi badan, sudah sesuai dengan standar normal atau ideal. IMT ini didapatkan dengan cara membagi berat badan dengan kuadrat tinggi badan. Seseorang bisa dikatakan sudah memasuki obesitas jika IMT-nya menunjukkan angka lebih dari atau sama dengan 27. Obesitas tidak hanya berdampak pada penampilan yang dapat kita lihat secara fisik saja, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi kesehatan penderitanya. Kondisi ini juga dapat memengaruhi berbagai sistem tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit kronis. Berikut ini adalah beberapa dampak yang dialami oleh mereka yang menderita obesitas. Di antaranya ada stroke, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, penyakit persendian, serta dampak psikologis lainnya. Kota Surabaya adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta di Indonesia. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk paling banyak dan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi di Jawa Timur di tahun 2012. Oleh sebab itu, Kota Surabaya tidak bisa terlepas dari yang namanya kasus obesitas. Dengan didukung oleh prevalensi penyebab faktor risiko yang menyebabkan obesitas dengan perilaku kurang makan sayur dan buah sebesar 94,7%, perilaku kurangnya aktivitas sebesar 32,5%, dan perilaku merokok sebesar 17,5%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, ditemukan persentase obesitas 7,7% di tahun 2023, berdasarkan hasil dari survei 2 juta penduduk Surabaya. Survei ini menggunakan BMI sebagai indikator obesitas. Dengan BMI di atas 25, maka dinyatakan sebagai obesitas. Penderita obesitas ditemukan lebih banyak dari usia 18 tahun ke atas, dengan prevalensi lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk menjawab tantangan tingginya angka obesitas di Surabaya, maka diperlukan sebuah program dan kami hadir membuat program inovatif berbasis komunitas di mana program tersebut akan kami namakan dengan nama program Pondok Sehati atau Pondok Sehat dan Tubuh Ideal. Pondok Sehati adalah program intervensi yang dirancang sebagai pusat pembelajaran dan juga pelatihan untuk mendorong perubahan gaya hidup masyarakat secara menyeluruh, di mana program ini akan di-breakdown menjadi 2 kegiatan, ada kegiatan learning dan juga kegiatan training. Untuk kegiatan learning ini sendiri akan dilaksanakan pada saat weekdays, dan untuk kegiatan training ini akan dilaksanakan pada saat weekend. Mari kita bahas satu persatu.
Baik, kegiatan yang pertama yaitu ada kegiatan learning, di mana kegiatan learning sendiri ini akan ada 3 aktivitas di dalamnya. Aktivitas pertama yaitu akan ada screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada saat 1 kali dalam seminggu di antara hari Senin sampai Jumat dengan durasi 1 jam di dalamnya. Screening kesehatan ini meliputi dengan pemeriksaan berat badan, indeks massa tubuh, dan lain sebagainya yang akan dilanjutkan pada sesi konsultasi diet selama 1 jam juga dengan ahli gizi profesional. Nah, bukan hanya itu, namun ada satu kegiatan khusus nih di kegiatan learning, di mana kegiatan learning ini akan mengadakan ibu memasak yang dilaksanakan pada saat 1 bulan sekali sebagai inspirasi penyusunan makanan bergizi yang mudah diterapkan oleh warga di rumah masing-masing. Yang berikutnya yaitu ada kegiatan training, di mana kegiatan training ini akan dilaksanakan pada saat weekend dengan 2 aktivitas di dalamnya. Aktivitas pertama yaitu akan ada senam bersama, di mana senam bersama ini akan dipandu oleh instruktur profesional. Setelah senam berakhir, akan ada sesi edukasi atau sosialisasi mengenai bagaimana sih edukasi dalam gizi seimbang dan juga pentingnya olahraga rutin, serta akan ada edukasi untuk memantau aktivitas harian dengan penggunaan aplikasi-aplikasi online seperti menghitung langkah, jarak, dan atau mungkin menghitung kilometer dalam berlari dan lain sebagainya. Program ini akan kami laksanakan selama 10 bulan, mulai dari persiapan yaitu konsolidasi internal dan juga pembagian tugas akan kami laksanakan di bulan pertama dan kedua, lalu ada analisis data sekunder dan juga survei lapangan di bulan kedua dan ketiga, lalu pengajuan proposal dan perizinan kepada Dinas Kesehatan, Kelurahan, serta RT dan RW setempat di bulan ketiga dan keempat, lalu ada pendekatan sosial kepada masyarakat dan tokoh masyarakat setempat di bulan ketiga dan keempat, lalu masuk ke program kami yaitu Learning and Training, akan kami laksanakan selama 6 bulan dari bulan keempat hingga ke-9. Program ini meliputi screening kesehatan yaitu pengukuran IMT, berat badan serta lingkar perut, lalu ada kelas edukasi pencegahan obesitas yang akan kami laksanakan 1 kali dalam 1 minggu. Ada konsultasi gizi kesehatan juga yang akan kami laksanakan 1 kali 1 minggu. Lalu ada demo masak sehat bulanan yaitu demo masak masakan rendah kalori yang akan kami laksanakan 1 bulan sekali di akhir bulan. Lalu ada juga kegiatan senam bersama dan juga training dengan alat gym yang akan kami lakukan 2 kali dalam 1 minggu, serta monitoring dan evaluasi perubahan perilaku dari hasil kesehatan dan juga learning dan training tersebut. Serta tidak lupa akan ada edukasi penggunaan aplikasi penghitung langkah, tetapi untuk edukasi ini akan kami laksanakan di bulan pertama learning and training yaitu bulan keempat. Untuk menutup kegiatan, kami akan melakukan penyusunan laporan akhir serta terminasi program di bulan ke-10. Masuk ke anggaran dana, untuk pemasukannya sendiri kita punya 6 sumber pemasukan, yaitu mulai dari dana kelompok, anggaran desa, pemerintah kota Surabaya, dinas kesehatan, pembekalan fakultas, serta partnership dengan jumlah Rp15.600.000. Untuk pengeluarannya mulai dari keperluan administrasi, konsumsi, honor pemateri, serta untuk perlengkapan learning dan training sendiri dengan jumlah yang sama yaitu Rp15.600.000. Nah, kemudian mengenai indikator keberhasilan program Pondok Sehati ini. Yang pertama yaitu terkait peningkatan pengetahuan, di mana minimal 67% peserta harus mengalami peningkatan skor post-test lebih dari sama dengan 20%. Dan kehadiran edukasi minimal 80% dari peserta terdaftar. Yang kedua terkait perubahan perilaku sehat, di mana minimal 60% peserta merubah pola makannya yang dihitung berdasarkan kuesioner. Dan rata-rata langkah kaki harian naik lebih dari 2.000 langkah kaki. Yang ketiga, terkait aktivitas fisik rutin, minimal terdapat 83% peserta ikut senam rutin selama 4 minggu, alat gym yang digunakan rata-rata 15 kali per minggu, dan durasi aktivitas fisik naik minimal 30 menit per harinya. Yang keempat, yaitu terkait keterampilan menu sehat. Nah, minimal 67% peserta mengikuti demo masak bulanan. Lalu, minimal 50% peserta ini mempraktikkan ulang resep saat demo masak di rumah. Nah, yang kelima, yaitu deteksi dini dan penurunan IMT. Minimal harus terdapat 90% peserta mengukur IMT mingguan, dan minimal 33% peserta mengalami penurunan IMT lebih dari 1 poin selama 4 minggu.